Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari Kamis ini Revi Melani kembali menyapa Anda tentunya di program Sumbar Rancak Bana. Pemirsa, akhir-akhir ini varian Omikron telah menyebar ke beberapa negara di dunia termasuk juga Indonesia, dan juga kita juga terpapar dari Omikron ini, dan kita akan membahas tentang varian Omikron yang baru-baru ini sudah mulai meningkatkan kewaspadaan kita terhadap COVID-19. Nah, pada sore hari ini Revi akan membahas itu bersama ada dokter umum dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang, ada Dr. Mursyidul Solihati, Mursyidah Solihati ya Kak ya. Assalamualaikum Kak Uci ya. Kak Uci, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kak Uci? Alhamdulillah baru sehat. Nah Kak Uci, pada Sumbar Rancak Bana episode hari ini kita akan membahas tema yaitu waspada Omikron, perketat protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Nah, sebelum kita berbicara langsung ke tema kita, langkah lebih baiknya Kak Uci jelasin dulu sebenarnya virus Omikron varian dari COVID-19 ini bagaimana sifat dan juga karakteristiknya Kak? Sebenarnya sih kalau untuk Omikron ini sendiri itu adalah salah satu bentuk varian baru yang merupakan itu mutasi dari COVID-19 itu sendiri ya, dan tidak bukan satu hal yang aneh ketika satu virus itu bermutasi, karena memang virus itu sifatnya dia selalu bermutasi, apakah karena faktor lingkungan, ada panas, radioaktif dan segala macam. Virus itu akan selalu bermutasi, dan banyak sekali varian yang COVID yang sudah dikenal, dan mungkin tidak semuanya yang populer. Mungkin orang tahu kemarin ada Alpha, Beta, ada Gamma, Delta, sekarang Omikron gitu ya. Hanya itu aja yang mungkin banyak beredar di masyarakat, padahal ada sekitar 18 lebih varian Omikron itu sendiri. 18 tuh varian dari mutasi dari COVID-19 iya, itu mutasi sendiri dari COVID-nya. Dia tetap di COVID-nya itu, juga, tapi dia adalah sub-sub dari varian-varian yang terus bermutasi. Itu nggak tahu setelah Omikron ini akan ada lagi varian baru gitu, masih belum tahu ya Kak ya. Nah Kak, untuk tingkat keparahan varian Omikron ini dengan varian lain itu apa perbedaannya Kak? Kalau kita bicara Omikron, mungkin kita lebih membandingkannya dengan yang varian sebelumnya, barangkali lebih tepat ya. Jadi sebelumnya itu yang lebih banyak itu kan ke varian Delta. Varian Delta dikenal dengan varian Omikron yang cenderung sangat cepat untuk memberikan gejala yang lebih berat kepada pasien. Nah, alhamdulillahnya untuk varian Omikron ini sendiri adalah COVID yang salah satu COVID yang gejalanya itu ringan. Jadi lebih ringan secara gejala, kemudian tingkat kematiannya 1/10 dari yang sebelumnya, yaitu dari Deltanya. Kemudian juga tidak banyak pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Artinya lebih banyak yang bisa sembuh sendiri, bisa di rumah dan dengan pengobatan yang sederhana seperti itu. Dan juga Kak, varian Omikron ini kan kita ketahui bahwanya tingkat kematiannya juga rendah Kak. Cuman untuk penyebarannya kan cepat Kak. Jadi untuk mencegah penyebaran dari Omikron itu, dan juga bagaimana cara kita mencegah dari virus Omikron ini, juga gejala-gejala yang dapat kita lihat apabila mungkin kita terinfeksi dari virus Omikron ini Kak. Iya, sebenarnya kalau kita bicara gejala Omikron itu apa sih supaya kita bisa menghindari gitu ya. Nah, kalau untuk dari gejala sendiri kita tuh nggak bisa ngebedain apakah ini pasiennya flu atau common cold karena bukan flu, atau yang penting infeksi saluran pernafasan atas gitu kan. Gejalanya pasti ada batuk, ada hidung tersumbat, ada nyeri tenggorokan, gatal-gatal gitu ya. Kemudian bisa jadi disertai nyeri otot, kemudian kadang-kadang kalau Omikron ini bisa disertai diare segala macam gitu ya. Tapi untuk membedakannya dengan yang lain tuh nggak bisa dari gejala. Makanya kita nggak bisa bilang ini COVID atau bukan sebelum diperiksa gitu, Kak, ya? Dengan pemeriksaan yang spesifik, yaitu untuk swab antigen atau swab PCR kalau menjadi baku emas pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya kita yang paling, makanya kenapa prokes itu tetap dilanjutkan, karena memang nggak jelas nih. Kalau sebelumnya kan kayak varian Delta dan yang sebelumnya itu ada yang agak khas, misalnya hilang penciuman seperti itu ya, hilang indera perasa, penciumannya juga hilang. Tapi kalau di sini malah jarang ditemukan yang seperti itu. Jadi dia
agak sedikit lebih mirip dengan kebanyakan flu atau infeksi saluran pernafasan atas yang selama ini juga sudah sering kita alami gitu. Mungkin karena pertukaran cuaca atau barangkali karena penurunan imunitas karena kita dalam perjalanan atau lagi sibuk-sibuknya mungkin kalau yang syuting seperti Revi kan jadi kayak mungkin begadang malam persiapan diri terus ternyata di tengah kesibukan itu nggak sempat makan ini segala macam imunnya menurun karena namanya infeksi saluran pernafasan atas. Tapi kita kan nggak pernah selama ini wah ISPA-nya karena apa ya, apakah karena influenza, karena kalau kita bicara influenza sendiri, influenza itu juga banyak variannya. Makanya mungkin selama seumur hidup kita udah sering sekali kita kan dalam 1 tahun mungkin ada sekali kena flu gitu kan, karena flu-nya itu sendiri juga bermutasi-mutasi terus sehingga flu yang ini kita udah lewatin, kita udah punya imunnya, ternyata tahun depan flu-nya beda lagi, terus kita kena lagi gitu. Nah, untuk kita mengetahui kita apa yang harus kita lakukan Kak, misalnya kan untuk gejala-gejala dari Omikron ini kan kayak flu biasa kata Kak. Apakah boleh dikatakan ketika kita mungkin kita merasakan flu, sakit tenggorokan dan juga mungkin diiringi dengan diare, apakah itu bisa menjadi patokan kita untuk melakukan tes PCR mungkin atau gitu. Jadi atau memang bebarengan kan kita nggak tahu kan. Bayangin kita mungkin karena demam mungkin diare biasa gitu kan, atau karena udah ada Omikron jadi kan gejalanya kan hampir mirip gitu kan Kak. Jadi apakah kita harus memeriksakan atau kita isolasi mandiri sendiri gitu? Bagaimana itu Kak? Jadi yang paling baik itu memang kalau untuk yang masih gejalanya 1-2 hari, gejala ringan, kemudian tidak punya akses yang cepat untuk pemeriksaan gitu ya. Kalau saya kan beda, misalnya saya di rumah sakit nih, sehari bergejala lebih baik saya periksa daripada saya nularin kan ke pasien gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bekerjanya di kantor, kemudian bertemu dengan orang banyak gitu, lebih baik ini yang pertama dilakukan adalah istirahat dulu di rumah gitu ya. Nanti kalau misalnya gejalanya ternyata 2 hari 3 hari masih nyeri tenggorokan, masih belum berkurang nih, boleh untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah nanti diperiksakan baik itu kliniknya mungkin puskesmas atau rumah sakit yang terdekat, diperiksakan. Kalau misalnya memang dari analisis si dokternya itu kayaknya ini ada arahnya nih ke Omikron, baru disarankan pemeriksaan swab antigen. Tapi kalau misalnya memang misalnya kita di daerah gitu ya yang untuk swab antigennya susah gitu, ya udah putuskan aja untuk isolasi aja sampai 10 hari seperti itu. Nah kalau udah isolasi 10 hari insya Allah udah nggak menular lagi, baik itu COVID sendiri ataupun tidak kan aman gitu ya Kak ya. Kebetulan karena Omikron ini kan untuk gejalanya kayak gejala flu ringan biasa kan Kak, karena kabar-kabarnya juga Omikron ini untuk indera pengecapan sama indera penciuman tuh enggak itu kayak masih berfungsi secara normal gitu kan. Kalau COVID itu kan memang hilang gitu kan, jadi agak sulit gitu kan membedakannya. Jadi kita lebih baik isolasi mandiri gitu ya Kak ya. Sebaiknya seperti itu, tapi kalau punya akses misalnya di Kota Padang nih kan banyak sekali ya yang punya pemeriksaan swab antigen, ya nggak apa-apa swab aja gitu. Jangan nanti ada stigma di masyarakat, satu kesalahan persepsi, kan saya flu pasti nih, nanti saya jadinya positif gitu. Banyak ya yang seperti itu, jadi takut kan diperiksa. Enggak, kalau memang dia bukan flu atau ISPA yang disebabkan oleh COVID, maka dia nggak akan terdeteksi itu, karena yang dideteksi dari alat swab antigen itu adalah antigen dari si COVID-19-nya itu. Gitu. Itu juga banyak kita ketemukan di masyarakat Kak, ketika akan melakukan tes PCR ataupun swab, ketika dia agak flu-flu sedikit dia jadi takut karena takut positif. Jangan-jangan jadi gitu positif kan. gitu nanti positif katanya kan gitu kan. Karena pemeriksaan itu pasti spesifik gitu, bahwa dalam alatnya itu akan ini COVID gitu. Nah Kak, untuk Sumatera Barat sendiri untuk kasus varian Omikron ini bagaimana Kak? Jadi kalau untuk bicara COVID, kita bisa melihat pertambahan kasusnya itu. Ada website juga dari Provinsi Sumatera Barat ya, pemerintah sediakan. Teman-teman bisa melihat itu pertambahan kasusnya sehari berapa gitu. Jadi kalau untuk misalnya kayak kemarin ada 700 lebih positif yang baru, cukup tinggi ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau melihat apakah ini Omikron atau dia masih varian Delta atau malah varian yang lain gitu ya. Nah itu adalah aksesnya dari labor UNAN sendiri. Kan kebanyakan sampel kita tuh dikerjakan oleh labor Universitas Andalas.
dan ada satu lagi labor kita di Bukit Tinggi di Baso gitu ya. Nah, jadi kita nggak punya, kalau kita sendiri itu sebagai tenaga kesehatan nggak banyak dikasih akses untuk ini tahu Omikron atau bukan gitu ya. Cuman kalau dari protokol yang sekarang diberlakukan, mungkin masyarakat juga udah banyak tahu ya, ada namanya city value. City value itu kalau pasiennya city value-nya itu di bawah 30, maka itu nanti akan diperiksakan sequencing dari genomnya. Jadi nanti diperiksa lagi apakah ini Omikron atau bukan. Jadi dilihat nanti oh ya ternyata Omikron seperti itu, dan hasil pemeriksaan dari Omikronnya itu cukup lama, nggak langsung keluar begitu positif PCR, kita nggak langsung dikasih tahu bahwa itu Omikron atau bukan, karena memang untuk tata laksananya sendiri terapi dari COVID ini itu nggak jauh berbeda antara COVID yang Omikron atau dengan varian yang sebelumnya. Gitu. Nah Kak, apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan dari pencegahan penyebaran virus dari Omikron ini Kak? Sama aja sih dengan Sama COVID aja. sebelumnya, karena memang rute penyebarannya atau kecenderungan dia menyebar itu sama, yaitu melalui droplet ya. Droplet artinya kalau misalnya orang ngobrol, ada dropletnya keluar, cairan baik itu dari lendir ludahnya mungkin atau dari hidungnya, bersinnya. Nah itu yang masuk ke dalam saluran nafasnya orang lain di sekitarnya. Nah itu yang harus dihindari, makanya tetap memakai masker, tetap harus mencuci tangan, tetap harus menjaga jarak, hindari kerumunan, atau kalau nggak perlu sekali jangan pergi ke tempat-tempat umum seperti itu. Tetap protokolnya sama aja, jadi tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja ada kecenderungan penyebaran yang lebih cepat. Nah, penyebaran yang lebih cepat itu apakah memang karena protokol kita yang kurang ketat udah gitu ya? nggak ini lagi kan di masyarakat ya. Udahlah gitu. Apalagi kalau pas dia dengar Omikron kan gejalanya ringan gitu kan, pasti banyak yang ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan sembuh gitu kan. Jadi banyak yang meringankan itu, kemudian jadi nggak aware sama protokol, atau memang si variannya ini yang bisa jadi sifatnya dia lebih tahan terhadap. Tapi itu masih diteliti nih, apakah dia masih dalam penelitian berarti apakah masih dia lebih tahan, misalnya kalau di gagang pintu berapa lama tahannya kan gitu. Nah itu kan beda-beda setiap juga varian. yang katanya kalau beberapa bertahan di udara kena terpapar sinar matahari hilang gitu kan Kak. Nah itu kan masih diteliti, setiap ada varian baru kita teliti nih, oh dia tahannya di benda mati itu berapa lama, tahannya di dalam mungkin di tangan orang, kalau orangnya kena nih kan suka gini, atau ngucek mata nanti terini lagi, terinfeksi lagi. Nah itu tuh masih dalam penelitian, tapi memang kecenderungan Omikron ini dia lebih, yang ditemukan sekarang positif rate-nya lebih tinggi, artinya dia lebih mudah menular daripada varian yang sebelumnya gitu. Dan juga dulu juga sempat tersiar kabar apabila kita menerima paket-paket gitu Kak, apalagi yang suka belanja online gitu kan, ada paket dari Cina gitu kan, disemprot pakai hand sanitizer dulu gitu kan, itu memang efektif atau gimana itu Kak? Padahal kan barangnya udah jauh lama kan? ya, juga udah berapa hari gitu dan kan, kering dengan proses yang begitu ya, enggak lah kalau tapi yang bisa menular itu adalah misalnya orangnya yang ngantar nih, yang ngantar kan kontak sama kita. Kontak sama nah, bisa jadi bukan dari barang yang dikirim itu. Berarti bukan gitu. dari bukan negara dari atau dari daerah itu ya Kak ya. Iya. Berarti lebih ke interaksi kita dengan abang kurirnya berarti Kak ya. Misalnya kurirnya lagi megang nih, dia mungkin habis ngelap mukanya atau habis bersin, tutup pakai tangan, dia nggak apapun tempat yang dikunjungi itu juga habis itu dia pegang barang itu, kita pegang juga, bisa jadi dari sana. Terus habis pegang kita nggak cuci tangan. Kadang langsung combot ambil gorengan gitu ya, kan. jadi yang gitu. dicuci harusnya bukan barangnya, tapi tangan kita gitu. Karena untuk di barangnya itu sendiri dia dalam sekian jam, walaupun ada si virus itu dia pasti akan mati. Tapi kalau di tangan kita nggak segera kita cuci, akan pindah-pindah. Kita otomatis pasti ngucek mata, pasti kadang pegang hidung gitu kan. Gitu. Nah Kak, untuk varian Omikron ini Kak, apabila kita dulunya pernah terinfeksi COVID-19, mungkin varian lain, apakah ada peluang bagi kita untuk dapat terinfeksi Omikron ini Kak? Iya, karena tetap ada sama gitu, seperti yang tadi kita cerita flu kan. Kalau flu tahun ini, tahun depan beda varian kan kita kena lagi gitu. Jadi memang tidak ada bukti yang mengatakan bahwa
kita akan terlindung dari COVID kalau kita udah pernah gitu. Jadi karena dia beda-beda varian. Kecuali kalau untuk varian yang sama itu bisa jadi reinfeksi atau terinfeksi 2 kali, tapi sangat rendah kasusnya. Mungkin pada orang yang benar-benar imunitasnya sangat rendah gitu. Jadi kalau dulu pernah nih COVID di awal-awal, mungkin tahun 2020 atau 2021 awal gitu, sekarang mungkin kena, nggak mungkin aja. Makanya tetap harus protokol gitu. Nah Kak, untuk varian Omikron ini dia yang gampang diserang dari Omikron ini orang yang seperti apa Kak? Misalnya balita kah, atau dewasa, umur dewasa awal, atau lansia gitu yang rentan untuk virus Omikron. Kalau ini, secara Kak? data statistik, rata-rata usia yang diserang oleh varian Omikron ini adalah di usia 36. Nah, tapi maksud rata-ratanya itu berarti dia di usia produktif ya. Nah, berarti ada usia 30, 40 dan usia muda gitu ya. Berarti dia memang menyerang orang yang mobilitasnya cukup tinggi. Artinya sebenarnya nggak ada lebih rentankah orang anak-anak atau lebih rentankah Lansia, orang tua, gitu ya. nggak ada. Tapi kenapa datanya dapat seperti itu? Karena memang usia-usia segitu kan orang mobilitasnya tinggi, yang sehingga banyak berinteraksi gitu ya, Kak, sehingga terjadilah dalam data itu bahwa yang banyak disimpulkan banyak terkena itu rata-ratanya 30 tahunan. Nah, tapi kalau kita bicara kerentanan dari segi rentan nggak untuk menjadi yang berat. Nah, tetap yang berisiko untuk menjadi berat itu adalah orang-orang yang imunitasnya rendah. Nah, yang imunitas rendah itu bukan orang-orang yang di usia 30-an produktif tadi, tapi adalah orang-orang yang sudah usia 50 tahun ke atas, yang lansia, yang kemudian dia sudah punya komorbid, punya penyakit lain, seperti misalnya penyakit kronis yang sudah rutin berobat. Nah, orang-orang itu yang kemudian kita takut terinfeksi, karena kalau pada orang-orang yang usia yang tadi 30, 40, 20-an tadi itu masih gejalanya ringan kan, tapi kalau pada orang yang imunitasnya rendah itu bisa menyebabkan gejalanya menjadi berat karena Kak, mereka nggak punya untuk imunitas. perlindungan kita terhadap lansia, mungkin kita juga punya orang tua di rumah gitu kan Kak. Kadang juga orang tua tuh untuk diingatkan kayak pakai masker gitu kan, bawa hand sanitizer, dia kan agak malas. Dia tuh berpikiran bahwasannya pakai masker tuh cuman formalitas saja, karena kayak mau kontrol ke rumah sakit gitu kan Kak. Pakai Takut masker kena razia ya. pakai masker tuh formalitas saja gitu kan, karena ditaruh di saku, ntar kalau bau baru dipakai Iya, gitu kalau kan. kayaknya ada razia nih baru dipakai gitu kan. Menurut Kak mungkin bisa diberikan pesan gitu buat para orang tua, karena kasihan kan orang tua tuh kadang kayak Repi sendiri, mungkin orang tua juga udah dibilangin kan kalau kontrol ke rumah sakit maskernya dipakai, jangan dibuka. Alasannya kan ngap gitu Kak, pengap gitu kan. Mungkin bisa diberikan pesan Kak kepada orang tua yang ada di rumah gitu kan. Mungkin kalau untuk pesan saya bagi Bapak Ibu semuanya, kita mungkin semuanya udah lelah dengan pakai masker ini, dengan protokol kesehatan. Tapi sebenarnya itu adalah apa yang paling melindungi kita. Tentu saja yang paling melindungi, kalau nanti dibilang lagi dihujat ya, yang melindungi tentu Allah, tapi Allah tuh menyuruh kita berikhtiar, ada usaha. Nah, usaha yang paling kita perlukan adalah melindungi tempat masuknya si virus ini. Virus itu masuknya melalui apa? Melalui mulut, hidung, bisa melalui mata, melalui tempat-tempat yang bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Makanya yang paling penting adalah memakai masker. Jadi pakai masker itu jangan karena takut dirazia, jangan karena takut tidak dilayani di fasilitas publik. Kan ada tuh banyak sekali tempat-tempat publik sekarang yang tidak melayani masyarakat yang tidak pakai masker. Bukan hanya karena itu, tapi memang si masker ini adalah untuk melindungi diri kita gitu. Setidaknya masker itu sebagai proteksi awal kita ya Kak ya, untuk menghindari virus. Iya, dan kita untuk kalau misalnya di rumah boleh nggak kita nggak pakai masker? Boleh, tapi bagi yang aktif bekerja di luar, sebelum masuk rumah, sebelum berinteraksi, ganti pakaiannya, mandi dulu, baru kita berinteraksi dengan orang tua. Begitu caranya kita menjaga orang tua kita supaya tidak terinfeksi. Gitu ya Kak. Nah, oke Kak, jadi kita break dulu sejenak Kak. Bila pemirsa, kita break dulu sejenak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Sumbar Rancak Bana. Kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini tentang waspada Omikron, perketat vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Tadi di segmen pertama kita juga udah membahas banyak tentang Omikron. Juga banyak kita ketahui apa itu Omikron, bagaimana gejala dan juga bagaimana kiat-kiat kita untuk mengatasinya. Sekarang Kak, kita berbicara mengenai vaksinasi dan juga protokol kesehatan nih Kak. Nah, vaksinasi itu tersendiri ada usia maksimal dan minimumnya enggak Kak untuk divaksin? Kalau dulu awal-awal vaksin itu ada, itu masih terbatas ya, masih di usianya. Misalnya kalau untuk lansia jangan dulu, kalau untuk anak-anak nggak usah dulu. Kalau sekarang kan dia makin hari makin bagus penelitiannya, penelitian makin lanjut gitu ya. Jadi Kak, kalau setelah sekarang kan usia 6 tahun ke atas, anak-anak sekolah sudah boleh divaksin. Usia lansia juga sudah boleh divaksin. Paling sekarang yang dibatasi itu memang pasien-pasien yang kita screening, jadi semua vaksin itu pasti di screening dulu. Misalnya apakah sekarang kalau misalnya pasiennya ada selama ini ada penyakit jantung, apakah sedang berat kondisinya, nah itu bisa ditunda. Ada beberapa kondisi-kondisi lain yang memang harus ditunda dulu. Tapi kalau untuk usia aja itu sekarang 6 tahun ke atas sudah boleh divaksin, sampai usia tua udah boleh. Tapi yang harus diingat itu ditunda ya Kak ya, bukan berarti tidak mendapatkan vaksin, kalau tapi untuk misalnya yang gitu tadi ada penyakit, kemudian sedang kambuh, atau misalnya pasiennya lagi demam, kan kita nggak boleh divaksin, karena berarti imun kita lagi turun. Nggak mungkin dong dimasukin vaksin, sehingga imun kita nggak kuat lagi untuk melawannya. Nah, untuk yang kondisi-kondisi tertentu di dalam form screening itu, statusnya rata-rata ditunda. Jadi nanti bisa jadi pasiennya disuruh untuk konsultasi dengan spesialis terkait. Misalnya dia ada penyakit paru nih, asma. Nah, pasiennya lagi sesak, lagi kambuh nih asmanya. Berarti kita tunggu dulu asmanya stabil. Nah, dengan asmanya stabil, dia udah berobat dengan dokter spesialis parunya. Ketika kondisinya sudah stabil, maka dia boleh divaksin. Nah, seperti itu juga penyakit lain. Oh, gulanya lagi tinggi banget nih. Nah, tapi kalau gulanya segini, kata dokternya boleh, maka kita lanjutkan divaksin. Jadi ada tempat-tempat di mana vaksin itu diawasi oleh dokter spesialis khusus, terkaitnya kalau untuk pasien-pasien yang memang kondisinya lagi berat. Gitu. Nah Kak, untuk vaksinasi itu apakah vaksinasi kita yang vaksinasi primer berarti ya Kak ya, vaksinasi kita tuh bisa menjamin atau melindungi kita dari varian Omikron ini Kak? Jadi kalau untuk proteksi 100% itu tidak ada ya. Jadi tidak ada yang namanya proteksi 100% dari vaksinasi penyakit apapun. Tapi vaksin itu dia efektivitasnya adalah untuk menurunkan gejala berat dari satu penyakit. Sehingga kita terinfeksi COVID tidak dengan divaksin. Ya bisa jadi kalau kita nggak patuh terhadap protokol, kita masih beresiko untuk terinfeksi. Tapi kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam gejala yang berat itu sangat kecil kalau kita sudah divaksin, gitu. Kalau kita tidak divaksin, kemungkinan terpaparnya kan sama, tapi kemungkinan untuk jadi gejala beratnya lebih tinggi, gitu. Nah Kak, Revi pengen tanya, ada kasus yang menarik nih Kak, masalah ada beberapa balita yang terjangkit virus COVID-19 gitu Kak. Nah itu tuh bagaimana cara kita mengatasinya Kak? Karena kan kalau balita kan masih belum bisa divaksin gitu kan. Bagaimana cara kita perawatan mungkin bagi yang belum terpapar gitu kan, kita usahakan agar tidak terpapar. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu Kak? Kalau untuk mencegahnya ya sama yang tadi ya, anak-anak boleh sudah bisa kan diajarkan untuk pakai masker, kemudian nggak usah dulu bawa anak-anak ke tempat yang rame, apalagi masyarakat sekarang kan sudah mulai longgar tuh prokesnya, jadi anak-anak mau nggak mau kan kadang-kadang kalau anak-anak susah kita kasih tahu untuk tetap pakai masker 100% gitu ya, jadi nggak usah dulu dibawa, kemudian ya kita bekali anak-anak kita supaya imunitasnya bagus, karena imunitas itu yang paling akan menjadi senjata kita untuk melawan infeksi virus. Jadi imunitas bagus itu tidak hanya dari suplemen-suplemen, tapi yang paling penting malah pola makannya seperti apa, kemudian pola istirahatnya seperti apa, kemudian juga bagaimana aktivitasnya sehari-hari. Yang paling penting itu. Jadi bukan kita akhirnya balita ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, hanya di rumah aja atau gimana. Tapi yang penting
kalau imunnya bagus, kemudian dia tidak dibawa ke tempat yang tidak prokes, nah, itu yang paling penting. Nah Kak, juga belakangan kan juga lagi itu nih Kak, beberapa ada juga informasi yang mengatakan ada beberapa obat, antibiotik ataupun suplemen yang katanya bisa untuk membantu kita menghindari COVID. Nah menurut Kakak itu bagaimana? Ya, sejak awal dari COVID ini sendiri itu banyak sekali ya informasi yang beredar, baik itu melalui televisi atau ya sekarang kan semua orang pegang handphone kan, media sosial semuanya memberikan informasi yang itu sangat banyak dan harus disaring. Jadi kalau ada satu berita mengatakan ini efektif nih untuk pengobatan, ini efektif nih untuk pengobatan, kita jangan langsung ambil kesimpulan berarti ini obat COVID, nggak seperti itu gitu. Kadang jadi COVID itu antibiotik gitu kan katanya ini manjur katanya. Iya, gitu. karena COVID itu ada gejalanya, ada pasien COVID tanpa gejala, ada pasien COVID yang gejala ringan, ada pasien COVID yang gejalanya sedang, ada pasien COVID yang gejalanya berat. Jadi dari tanpa gejala sampai gejala berat itu beda sekali penanganannya. Sehingga kalau untuk mengkonsumsi obat silahkan berkonsultasi dengan dokter yang dokter keluarganya, dokter yang di dekat fasilitas kesehatan paling dekat atau ke rumah sakit, terserah. Jangan mengkonsumsi obat tanpa saran dari dokter. Tapi kalau yang sifatnya suplemen itu bisa jadi boleh karena memang itu sifatnya bebas akses ya, masyarakat bisa beli gitu ya. Tapi jangan berlebihan karena nanti kita bisa jadi punya kondisi-kondisi tertentu yang membuat kalau kita terlalu banyak makan sesuatu yang sifatnya kimiawi jadi beban berat bagi tubuh kita. Sehingga kalau untuk obat saya tidak yang namanya obat tuh jangan dikonsumsi di luar dari resep dokter gitu ya. Tapi kalau untuk suplemen-suplemen tertentu memang boleh, tapi tidak disarankan untuk terus-menerus dan berlebihan mengkonsumsinya, paling itu. Nah Kak, untuk prokes sendiri ada tambahan prokes atau masih 5M juga kita sekarang Kak? Sama sebenarnya. Jadi kalau Omikron beda nggak nih cara penanganannya? Enggak. Jadi kalau untuk mencegah dia tuh sama aja. Memang tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu ya, tidak berkerumun dan seterusnya. Itu tetap itu. Jadi nggak ada perubahan sih kalau untuk cara mencegahnya. Nah Kak, mungkin ada tambahan dari Kakak, mungkin apa yang harus kita lakukan, kegiatan atau aktivitas yang mungkin dapat membantu kita menjaga metabolisme tubuh gitu kan, untuk memperkuat metabolisme apa itu kan? Jadi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan imunitas barangkali ya, karena memang yang paling penting dari pengobatan COVID itu bukan obatnya apa, tapi imunitas yang kuat sendiri. Ya, karena COVID ini kan dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi rata-rata itu sebenarnya adalah self-limiting disease atau penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan imunitas tubuh. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya pertama pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu mencakup dari stresnya. Orang stres itu stres secara pikiran akan membuat imunitas kita turun. Itu lebih berisiko ya. Jadi orang yang banyak pikiran, sibuk ini segala macam bukan karena dia kurang makan aja, tapi karena pikirannya diforsir untuk memikirkan hal-hal yang berat, kemudian imunitasnya jadi turun. Pola istirahat, kemudian pola makan, makanannya yang tinggi protein, tinggi vitamin dan mineral supaya imunitasnya bagus. Pola istirahat, kemudian olahraga sangat penting untuk bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi keseluruhan dari pola hidup sehat itu akan nanti membuat imunobiografi dari si pasien. Jadi status imunitas si pasien itu meningkat. Nah Kak, juga belakangan juga banyak kita ketahui ya Kak ya, mengkonsumsi vitamin C itu apakah benar efektif Kak untuk meningkatkan imunitas kita? Atau dan juga pertanyaan Revi, mengkonsumsi vitamin C itu bagi orang yang menderita asam lambung apakah itu berbahaya atau ada batasan juga anjuran gitu Kak? Jadi kalau untuk vitamin C sebenarnya ya dia adalah salah satu dari vitamin yang fungsinya nanti untuk bisa membantu meningkatkan imunitas. Tapi sebenarnya vitamin dan zat-zat mineral yang kita butuhkan untuk meningkatkan imunitas itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi apakah dengan vitamin C imunitas kita meningkat? Ya mungkin meningkat, tapi tidak semuanya. Sehingga tetap kita perlu makanan yang
gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu istilahnya kita cukup sayurannya, cukup buah-buahannya, cukup lauk pauknya, kemudian sumber karbohidratnya semuanya beragam setiap hari. Nah itu yang lebih bagus. Jadi nggak usah pusing mikirin apa mau dimakan, yang penting kita makan sesuatu yang beragam itu. Nah Dan juga sehat ya kayak diperhatikan jadi, gitu ya. banyak buah dan sayurnya, kemudian tinggi protein kalau untuk meningkatkan imunitas. Nah pertanyaan tadi, vitamin C itu Aman ke nggak? asam lambung nggak gitu ya? Nah sensitivitas orang dengan yang punya penyakit asam lambung atau kita mengenalnya tuh dispepsia atau MAH gitu ya kalau istilah masyarakatnya, itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang memang dengan konsumsi vitamin C ini asam lambungnya naik, ada yang enggak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini aman atau tidak. Dan semua jenis sediaan dari vitamin C itu kan beda-beda juga gitu. Jadi kalau mau saya harus rutin nggak konsumsi vitamin C gitu ya? Ya mending yang dirutinkan adalah vitamin C yang berasal dari yang alami gitu, seperti buah-buahan kita, jambu biji itu sangat tinggi vitamin C-nya. Kenapa kita harus konsumsi yang sudah dalam bentuk tablet gitu ya? Tapi kalau misalnya mungkin tidak punya waktu atau gimana, kemudian harus mengkonsumsi itu, ya coba dulu, coba nih sekali, oh nggak apa-apa, berarti aman gitu, karena masing-masing pasien itu punya sensitivitas yang berbeda gitu. Nah Kak, alternatif mungkin yang bisa dilakukan bagi penderita asam lambung untuk memperoleh itu bagaimana Kak? Mungkin ada vitamin lain mungkin yang lebih mendukung gitu buat penderita asam lambung gitu Kak, atau sama semua? Oh, kalau untuk misalnya, misalnya kalau dia minum vitamin C ternyata asam lambungnya jadi naik gitu ya, jadi ada keluhan gitu. Ada keluhan, alternatifnya apa gitu Kak? Alternatifnya yang tadi itu kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi sumber vitamin C itu apa aja sih gitu kan? Ada misalnya dari cabai sendiri, tapi kalau untuk asam lambung kan cabai nggak disarankan ya. Ada dari jambu biji, ada dari jeruk, ada dari buah-buahan yang lain. Jadi kita bisa mengkonsumsi vitamin C yang sifatnya alami. Oh, berarti gitu. nggak harus menggunakan itu ya Kak? Cari alternatif tetap yang mengandung vitamin C, tapi alternatifnya dicari yang alami, lebih ke alami. Dan gitu, jangan ya, berpatokan untuk meningkatkan imun tuh hanya vitamin C aja, yang lain juga diperlukan gitu. Vitamin E-nya perlu, provitamin D-nya juga perlu. Proteinnya lebih penting karena protein itu nantinya yang akan diubah menjadi sel imun itu sendiri di dalam tubuh kita gitu. Ya, Sementara kalau untuk vitamin-vitamin itu dia membantu pembentukan zat tersebut. Jadi nggak hanya satu vitamin C aja gitu, jangan terpaku ke sana. Makanya yang diajarkan ke keluarga dan anak-anak kita adalah makan makanan yang seimbang gitu. Karena seimbang itu kan kalau di piring seperempatnya itu nasi, seperempatnya itu lauk pauk, setengahnya itu adalah sayur dan buah-buahan gitu. Nah di sana tuh semakin berwarna-warni dan beragam, itu adalah sumber yang lengkap dari. Jadi nggak usah pusing. Kita cukup makan yang beragam aja, kan Allah udah sediakan segitu banyak sekali gitu ya. Jadi jangan dipilih-pilih gitu. Oke. Nah Kak, bisa disampaikan pesan-pesan buat masyarakat untuk himbauan agar tetap ketat protokol kesehatan dan juga vaksinasi Kak. Silakan. Mungkin untuk pesannya bagi kita semua yang ada di Sumatera Barat, untuk sekarang nih COVID-19 lagi meningkat lagi. Nah, pertama yang mau kita sampaikan adalah nggak usah terlalu takut ya, karena terlalu takut juga akan membuat kita stres dan imunitas kita menurun. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang selama ini sudah kita ketahui. Sudah 2 tahun nih kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Sudah terbiasa ya Kak iya, ya. kita sudah tahu ada namanya kewajiban untuk memakai masker kalau kita keluar rumah, kemudian harus mencuci tangan kalau kita dari megang sesuatu atau akan melakukan satu tindakan misalnya, kemudian kita menjaga kebersihan, kemudian kita menghindari keramaian, kalau nggak perlu sekali nggak usah pergi gitu ya. Nah tetap lakukan protokol kesehatan itu dan kemudian tingkatkan imunitas kita dengan cara yang seperti tadi sudah kita cerita.
Pola hidup istirahatnya sehat, harus cukup, olahraganya harus teratur, makan makanannya harus yang bergizi dan gizi seimbang dengan jumlah makan dengan sumber makanan yang sangat banyak sekali tersedia, apalagi kita di negara tropis gitu ya. Dan kemudian terakhir saring dan tingkatkan lagi kekritisan kita terhadap informasi-informasi yang beredar. Jangan cepat mengiyakan atau menolak informasi yang ada. Kalau misalnya kita menerima informasi, kita cerna dulu. Kalau rasanya kita nggak sanggup mencernanya, kita bisa tanyakan kepada yang ahli. Sehingga apa yang kita ambil menjadi persepsi, menjadi satu prinsip bagi kita. Itu adalah satu hal yang benar, bukan sesuatu yang beredar-beredar nggak jelas sumbernya. Jangan sampai kita keras di persepsi yang salah gitu ya Kak ya. Jangan itu sangat fatal gitu kan. Udah salah ngeyel lagi kan gitu. Itu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan Revi mengenai waspada Omikron dan juga perketat protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Terima kasih buat Dokter Uci yang telah menemani Revi. Udah nggak terasa udah 1 jam kita berbincang. Semoga informasi yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah pemirsa, Revi dan juga Dokter Uci pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sumber Rancak Buana episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.